Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi ke channel kita. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa beban hidup begitu berat, sampai rasanya ingin menyerah? Merasa cobaan yang datang silih berganti, seolah tak ada ujungnya? Jika iya, kalian tidak sendirian. Kita semua pernah berada di titik itu. Tapi, ada satu janji agung dari Allah yang harus selalu kita pegang erat. Sebuah janji yang menjadi sumber kekuatan tak terbatas bagi setiap hambanya. Janji itu termaktub dengan indah dalam Al-Quran, kitab suci kita. Tepatnya di surah Al-Baqarah ayat ke-286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Coba kita renungkan sejenak. Arti ayat ini bukan sekedar kalimat penghibur. Ini adalah sebuah kaidah, sebuah hukum pasti dari Sang Pencipta. Allah yang menciptakan kita, yang tahu setiap detail tentang diri kita, dari helai rambut hingga detak jantung. Dia lebih tahu kapasitas kita daripada diri kita sendiri. Dia tahu persis seberapa kuat kita, seberapa jauh kita bisa melangkah, dan seberapa besar beban yang bisa kita pikul. Jadi, ketika sebuah ujian datang menghampiri, entah itu masalah keuangan, konflik keluarga, tantangan di pekerjaan, atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai, percayalah, itu bukan untuk menghancurkan kita. Ujian itu adalah paket yang sudah terukur. Allah sudah menakar dengan presisi sempurna bahwa kita mampu melewatinya. Ujian itu seperti soal ujian di sekolah. Guru tidak akan pernah memberikan soal ujian untuk anak kelas 6 SD kepada anak kelas 1 SD. Kenapa? Karena guru tahu kapasitas muridnya. Allah, Sang Maha Guru, jauh lebih tahu kapasitas kita. Makna dari sesuai dengan kesanggupan ini sangat dalam. Kesanggupan di sini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ini mencakup kekuatan mental, kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan kita untuk berpikir dan mencari solusi. Allah tidak hanya memberi kita masalah, Dia juga membekali kita dengan semua perangkat yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Kuncinya adalah apakah kita mau menggunakan perangkat itu atau tidak. Saat kita merasa lelah, itu wajar. Saat kita menangis, itu manusiawi. Para nabi pun pernah merasakan kesedihan dan kesulitan. Tapi mereka tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Mereka tahu bahwa di balik setiap kesulitan, ada kemudahan yang menanti. Seperti firman Allah dalam surat Al-Insyirah, fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali. Ini adalah penegasan, sebuah jaminan pasti dari Allah. Lalu, apa fungsi dari ujian ini jika Allah tahu kita mampu melewatinya? Ujian adalah sarana untuk menaikkan level kita. Ibarat atlet angkat besi, dia tidak akan bisa mengangkat beban yang lebih berat jika tidak berlatih dengan beban yang lebih ringan terlebih dahulu. Setiap kali berhasil, bebannya ditambah sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan kita. Setiap ujian yang berhasil kita lalui dengan sabar dan ikhlas akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Keimanan kita menjadi lebih kokoh, mental kita menjadi lebih tangguh, dan kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ujian juga berfungsi sebagai pembersih dosa, seperti api yang memurnikan emas. Kesulitan yang kita hadapi dengan sabar akan menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Luar biasa bukan? Bahkan, sekadar tertusuk duri pun bisa menjadi penggugur dosa.
apalagi ujian-ujian lain yang lebih besar. Jadi, bagaimana cara kita mengaplikasikan keyakinan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, ubah cara pandang kita terhadap masalah. Jangan lihat masalah sebagai musibah yang ingin menghancurkan kita, tapi lihatlah sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Dan kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa. Kedua, jangan fokus pada besarnya masalah, tapi fokuslah pada besarnya Allah. Masalah kita mungkin terasa seperti gunung, tapi ingat, Allah yang menciptakan gunung itu. Tidak ada yang terlalu besar bagi Allah. Alihkan keluh kesah kita dari manusia kepada Sang Pencipta. Berdoalah, sujudlah, curahkan semua isi hati kita di hadapannya. Dalam doa dan sujud itulah kita akan menemukan ketenangan dan kekuatan yang sesungguhnya. Ketiga, berikhtiar semaksimal mungkin. Setelah mengubah mindset dan berdoa, langkah selanjutnya adalah bertindak. Allah tidak akan mengubah nasib kita jika kita hanya diam pasrah. Gunakan akal dan tenaga yang Allah berikan untuk mencari jalan keluar. Minta nasihat pada orang yang lebih ahli. Belajar dari pengalaman orang lain dan terus mencoba. Ingat, Allah menilai prosesnya, bukan hanya hasilnya. Kesungguhan kita dalam berikhtiar itulah yang akan mendatangkan pertolongannya. Keempat, bersabar dan bersyukur. Sabar saat ujian sedang berlangsung, dan syukur saat kita berhasil melewatinya, atau bahkan bersyukur di tengah ujian itu sendiri. Mungkin terdengar aneh, bagaimana bisa bersyukur saat ditimpa masalah? Kita bisa bersyukur karena Allah masih memilih kita untuk diberi ujian, yang artinya Allah masih peduli dan ingin menaikkan derajat kita. Kita bisa bersyukur karena ujian yang kita terima mungkin tidak seberat ujian yang dialami orang lain. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Sahabat-sahabatku, ingat firman Allah, tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, adalah jangkar bagi jiwa seorang mukmin. Di tengah badai kehidupan yang ganas, janji inilah yang membuat kapal kita tetap stabil dan tidak karam. Setiap kali rasa putus asa mulai menyelinap, ingatlah ayat ini, ucapkan dalam hati, yakini dengan segenap jiwa bahwa aku bisa karena Allah tahu aku bisa. Ujian adalah tanda cinta dari Allah. Dia ingin kita kembali kepadanya, merengek kepadanya, memohon kepadanya. Karena terkadang dalam keadaan lapang, kita seringkali lupa. Justru dalam sempitlah kita menjadi begitu dekat dengan Sang Pemberi kehidupan. Mari kita sama-sama kuatkan hati. Apapun masalah yang sedang kalian hadapi saat ini, yakinlah itu adalah takaran terbaik dari Allah untukmu. Jalanilah dengan sabar, hadapi dengan ikhtiar, dan iringi dengan doa. Insya Allah, pertolongan Allah akan datang di waktu yang paling tepat. Karena setelah malam yang gelap, pasti akan terbit fajar yang terang. Dan setelah setiap kesulitan, pasti ada kemudahan yang menanti. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi setiap episode kehidupan. Semoga kita semua bisa lulus dari setiap ujian yang diberikannya dengan nilai terbaik. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.